Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Pertama, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yusuf Firdo. Saya berasal dari Musuh. Saya masih semester 3 Stipa University. Yang kedua, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir pada kegiatan KTPC kali ini. Tema KTPC kita pada siang hari ini adalah KTG sebagai komunitas perlindungan. Untuk mengawali kegiatan KTG kita pada hari ini, marilah kita awali KTG kita pada siang hari ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, bagaimana hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Allah Bapa Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sehingga saat ini kami bisa berkumpul di depan hidup. Teranglah kebudikan hati kami masing-masing agar kami mampu menjalani kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam diri kami agar kami terbuka terhadap kata-Mu dan semakin memahami terkait dengan katekisi kami pada siang hari ini. KBG sebagai komunitas perlindungan yang kami dalami bersama pada kesempatan ini. Dikau kami puji ya Bapa hari ini, esok dan pada masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih mendalami katekisi kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mendengar cerita. Saya minta orang untuk membacakan cerita. Suara yang terabaikan. Ibu Maria adalah seorang janda tua yang tinggal sendirian di sebuah perkampungan umum. Ia seringkali diabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat sekitarnya. Suatu hari, ia menemukan komunitas KBG dan bergabung di dalamnya. Di komunitas itu, ia menemukan tempat untuk berbagi cerita dan curahan. Ia juga belajar tentang hak-haknya sebagai warga negara dan berani bersuara untuk memperjuangkannya. Dengan dukungan dari komunitas KBG, ia berhasil mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Ia juga berani melawan tindakan diskriminasi yang ia alami. Kisah Ibu Maria menunjukkan bagaimana KBG dapat menjadi wadah bagi mereka yang terpinggirkan dan memberikan kekuatan untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak. Baik, terima kasih kepada saudara Iman yang mengucapkan. Apakah saudara-saudari sekalian sudah mendengarkan ceritanya? Sudah. Baik, untuk lebih dalam cerita di atas, maka saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menarik dari cerita? Baik, kepada Iman. Baik, terima kasih. Dari cerita tadi, yang paling menarik adalah bagaimana peran komunitas KBG di dalam suatu perkampungan yang dapat
memberikan bantuan kepada Ibu Maria berupa komunitas kami itu sebagai tempat cerita atau sebagai tempat iya. Terima kasih. Baik, dari cerita dan bahwa sedikit menarik dari cerita yang Ibu Maria itu seorang dari mana walaupun dia hidup sendirian, tapi dia tetap membela hak meminta bantuan kepada jika misalnya mereka dari kampung itu supaya rumahnya dilihat direnovasi. Ini menjadi sebuah inspirasi bagaimana perjuangan itu sehingga perjuangan itu tidak sia-sia. Itu sih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada tambahan. Baik, baik, dukungan dari mana? Sehingga Ibu Maria mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah saya cerita tadi bahwa hubungan itu berawal dari yang mana Ibu Maria itu setelah dia mengenal kami itu sudah itu tempat kami itu sudah menjadi tempat cerita, tempat yang membantu untuk renovasi rumah. Baik, terima kasih atas jawaban dan tadi. Mungkin dari teman-teman masih ada? Baik. Mungkin dari saudara-saudara sekalian memiliki cerita atau pengalaman hidup yang hampir mirip atau serupa dengan cerita ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menceritakan sedikit pengalaman. Pengalaman ini pengalaman yang saya punya, tapi pengalaman ini terjadi di kampung saya. Serupa dan mirip sekali dengan cerita yang terjadi dalam cerita saudara tadi. Dan ceritanya di kampung saya yang namanya apa itu yang namanya Umadol, itu nama Umadol. Dan dia itu selama hidupnya lama tinggal di hutan. Dia tinggal di hutan karena mungkin tidak diperhatikan oleh masyarakat atau bagaimana, makanya dia lebih memilih tinggal di hutan bersama dengan istrinya. Dan dia mempunyai anak dan 6 orang. Dan pada suatu saat apa namanya anggota gereja mencari dia karena ingin mempermandikan dirinya anak, kebetulan dia punya anak sekolah. Jadi bukan mempermandikan, sambut baru waktu itu, sambut baru. Jadi ketua KBG mencari dia untuk apa namanya pergi setiap hari Minggu dan juga mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan yang terjadi di paroki. Jadi setelah didekati ke ketua KBG dan pada akhirnya Umadol itu mulai bergabung di KBG, sedikit aktif kembali di KBG, di Rosario, kegiatan KBG dan juga pergi bersama hari Minggu. Nah, setelah sering aktif seperti itu di gereja dan pada akhirnya apa namanya tidak tahu caranya dari mana, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan bantuan kepada mereka, untuk mendirikan mereka rumah dan juga tanah sekalian. Jadi dia mengakui bahwa itu semua berkat bekerjasama antara KBG yang dulunya ikut atau KBG tempat dia tinggal. Jadi dia mengakui bahwa kerjasama dari KBG itu membuat dia punya hidup sekarang menjadi layak sekali dan juga bisa diperhitungkan di masyarakat sampai sekarang. Baik, terima kasih atas pengalaman dan saudara tadi. Saya ulangi tadi cerita ulang dan namun tadi saudara Nato yang sering tinggal di hutan, tapi dia kembali saja oleh komunitas ini. Itu Tuhan hidup di dalam KBG dan mengikuti segala aktivitas kita. Dan dia sudah mendapatkan bantuan dari mungkin itu semua karena kita tadi lebih aktor kita dengan baik. Terima kasih. Kita sama-sama komunitas berbasis Kristen atau KBG ini merupakan komunitas yang mendalam
memiliki beberapa kepala keluarga, dan di dalamnya tengah hidup umat yang saling mengikuti. Ada pun yang menarik dari cerita di atas, ini ia juga berada tentang hak-hak sebagai warga negara dan berani bersuara untuk memperjuangkan hak. Dalam bentuk pragmatisme gereja Katolik artikel 7 menegaskan bahwa pertama, kesejahteraan umum mengandaikan penghormatan pribadi sebagai pribadi. Atas nama kesejahteraan umum, para penguasa berkewajiban untuk menghormati hal-hal dasar yang tidak dapat dicabut dari pribadi manusia. Masyarakat harus memungkinkan setiap anggotanya supaya melaksanakan panggilan. Terutama kesejahteraan umum berarti bahwa orang yang dapat melaksanakan kegiatan berarti dan mutlak perlu supaya mengembangkan panggilan sebagai manusia. Hal-hal dari setiap pribadi, misalnya berkaitan dengan hak-hak untuk bertindak menurut hati nurani yang benar, hak atas perlindungan perorangan dan atas keselamatan juga dihalalkan. Sebagai orang yang bertanggung jawab, tentu ia harus memperjuangkan hak dan sebagai anggota diri. Baik saudara sekalian, setelah kita mendengarkan cerita di atas tadi, mari kita juga mendengarkan atau melibat inspirasi dari Tuhan. Saya minta satu orang dari kita untuk membacakan isi kitab suci dan Kisah Para Rasul 4 ayat 22 sampai 27. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka saling tidak sesuatu, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berketuhanan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kategori. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak kebetulan. Seorang dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda. Baik, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan isi kitab suci tadi, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah kita mendengar sabda Tuhan yang berkata tadi, kira-kira yang mana yang sangat menentukan dan sangat memiliki hati saudara-saudara. Baik, saya tertarik pada ayat 33 yang menegaskan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Baik, ayat ini mau menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan mengalir deras dengan mereka. Mereka merasakan kasih karunia itu bukan hanya dalam hati mereka, tetapi juga dalam tindakan mereka. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada dari Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan ayat 32 dan 35 yang menggambarkan keberlanjutan dan kebersamaan yang luar biasa di antara mereka. Mereka tidak menganggap harta benda sebagai pribadi, tetapi sebagai milik bersama. Mereka dengan sukarela menjual harta benda mereka dan memberikan hasil penjualannya kepada para rasul
dari Bukit Tinggi. Ia menjual pada kulit yang berlomba-lomba dan menggunakan merupakan gas. Oke, baik. Sampai sebelah dari ini menunjukkan bahwa segala hasil yang kita miliki ketika kita tidak memberikan hasil itu kepada orang lain, maka hasil itu sia-sia. Nah, dari Bukit mengajarkan bahwa segala hasil atau hasil apa yang kita miliki, kita harus bisa baikkan dengan orang yang membutuhkan. Itu juga. Baik, pertanyaan kedua, apa pesan kita cuci bagi kita dalam menghadapi rezeki dalam kehidupan sehari-hari? Apa pesan kita cuci bagi kita dalam menghadapi rezeki dalam kehidupan sehari-hari? Baik, dari bacaan dari sebuah pasal ini, pesan yang boleh kita itu saling mengawasi. Apapun yang kita miliki kita harus bagi hasil para orang yang baik, kalau tidak ada dalam bahasa isi yang berhubung ada pengumpulan orang-orang dalam mereka tidak seorang pun bahwa sesuatu dari kegunanya tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka sendiri. Isi dari pesan ini mengajari kita apa yang kita miliki adalah hidup bersama. Kita diajar untuk saling membantu sesama dan saling percaya. Ketika kita sudah saling membantu di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sudah mengiman dan menjalankan hidup sesuai ajaran Yesus yang ditulis oleh Rasul dalam posisi yang kita di bersama. Baik, kalau kita tabaran asikum dari saudara-saudara itu. Kita akan positif dan harus Baik, dari saya ingin baca kita membagi kita sesama. terima kasih. baik dari saya, kita sebagai yang muda dan khusus kita sebagai kita harus bisa memberikan hal-hal yang baik untuk masyarakat kesehatan manusia ini. Kita harus membantu itu saja. Terima kasih. Itu masih ada dari apakah kita semua sepakat dengan hasil pemberitaan yang telah dilakukan? Sepakat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita satukan segala perbuatan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas pemberitaan dalam proses katekesi yang telah kami langsungkan. Teranglah kami semua dengan roh cinta, agar kami semakin aktif dalam membangun ibadah sebagai pemuda sendiri. Semoga dengan pengalaman ini kami sanggup semakin iman dalam berangsur dan semakin setia untuk membangun persekutuan umat persaudaraan bagi sesama yang melalui kesusahan. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepada Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat demi hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang memberi hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.